Baik, halo para asli penguji. Perkenalkan kami dari kelompok PBO ingin presentasi proyek kami dimulai dari saya sendiri yaitu Anugrah Syahputra Cibarani. Ketika aplikasi pertama kali dijalankan akan tampil tampilan login seperti ini. Namun jika misalnya user belum punya akun, boleh daftarkan akun dulu di tampilan registrasi, bisa masukkan nama lengkap, alamat email, nomor telepon, kota, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Namun sini kami sudah punya akun, jadi kami akan coba login terlebih dahulu menggunakan akun siswa. Jadi akan tampil tampilan siswa ketika masuk ke akun tersebut. Di sini kami coba masuk, dan ketika telah masuk nanti akan tampil tampilan dashboard. Di dashboard ini ada beberapa poin penting, yaitu poin belajar atau poin NLP, dan di sini ada juga statistik pembelajaran. Di sini tertulis materi yang telah diselesaikan dan latihan yang telah dikuasai. Kemudian sini juga terlihat terkait belajar apa, misalnya sini fisika, dan ada motivasi untuk tetap belajar. Ada juga tombol untuk buka latihan dan juga buka materi lainnya. Dan untuk di sini kami coba review materi dulu. Di bagian materi ini nanti akan tampil beberapa materi yang tersedia di platform Todo ini. Misalnya sini ada beberapa materi, yaitu materi fisika dan matematika. Untuk fisika mungkin boleh di-review dulu. Di sini belum dibeli, jadi kita akan coba beli dulu dengan harga 10 koin, dan di sini kami sudah punya beberapa koin, kami bisa beli untuk materi fisikanya. Nanti koin yang kita miliki akan berkurang dan materi itu fisika berhasil dibeli. Dan untuk isi dari materi fisika itu tertera seperti ini, akan terlihat nama materi, jenjang, serta kelas. Di sini juga ada terlihat video, mungkin boleh diklik dulu videonya. Nah, sini pengguna bisa menonton video atau mungkin bisa membaca deskripsi tentang materi itu sendiri. Nah, di sini terlihat ya kalau videonya bisa berjalan. Oke. Dan sini saya akan coba jelaskan beberapa pilar OOP yang tersedia pada proyek yang saya jelaskan di sini. Mungkin di sini saya coba jelasin bagian materi. Di sini ada polymorphism, yaitu sini ada public materi sebanyak dua kali dipakai. Kenapa ada dua? Ini termasuk bagian dari polymorphism. Mereka memang sama public materi, namun mereka itu memiliki parameter berbeda, sehingga mereka disebut fungsinya berbeda juga. Nah, maka disebut sebagai polymorphism. Kemudian juga di sini ada juga konsep yang kami gunakan, yaitu konsep encapsulation, yang mana di sini kami mendeklarasi beberapa fungsi beberapa variabel dengan private, dan kemudian nantinya dapat diakses oleh getter setter. Oke. Mungkin itu untuk bagian saya. Selanjutnya boleh jelaskan oleh Arman. Baik, ada Abdul, rasanya kalau ada materi tidak ada latihan. Mari kita langsung ke halaman latihan. Mari kita ke latihan 3. Dan akan muncul mock-up latihan seperti yang terlihat dan bisa dikerjakan juga. Selanjutnya akan ke leaderboard untuk melihat daftar pengguna. Terlihat ada peringkatnya, nama, dan poin yang dapat, dan email pengguna tersebut. Selanjutnya adalah pilar OOP yang tersedia dalam bagian saya. Di kelas latihan ada dua metode yang bernama sama. Ini bisa disebut dengan offloading dan termasuk ke bagian pilar polymorphism. Selanjutnya ada atribut yang menggunakan akses private, dan pengaksesannya menggunakan setter atau getter.
Ini termasuk ke dalam pilar encapsulation. Dan pemaparan dari saya kembalikan sama saya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang halaman mentor. Nah, di halaman mentor ini kita dapat melihat mentor yang ada di dalam Autodo kita yang telah mendaftar. Di sini kita juga bisa memfilter mentor sesuai dengan yang kita mau, seperti materi yang diajarkannya, ketersediaannya secara online atau offline, waktunya, dan juga domisili kotanya. Misal untuk kita lihat sekarang di sini ada 4 mentor. Nah, coba kita pilih, kita mau matematika dan UTBK. Kita cari mentor yang mengajar kedua hal tersebut. Nah, kita cari, hanya ada 3. Coba kita persempit lagi, kita coba bahasa Inggris. Nah, kita lihat cuma ada 1 mentor, yaitu Joko Susanto. Dan ada 2, dan Akbar Widianto. Nah, kita juga bisa mencari melalui daring, misalnya jam 8 sampai jam 11 untuk waktu offline. Centang, kita coba cari. Dan untuk spesifik seperti ini tidak ada, kita lagi kita cari. Nah, kita coba pesan mentor, kita coba pesan mentor Budi Ari. Di sini harga mentor itu ada 69 koin. Kita coba bayar. Kita tunggu. Kita sudah memiliki beberapa koin dan pemesanan mentor masih disimpan. Nanti ini informasinya akan dapat ke halaman dari admin kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelian koin. Nah, di pembelian koin ini kita bisa membeli koin secara satuan maupun secara bundle gitu. Kita coba dulu dengan bundle 100 koin. Kita coba, oke. Kita tunggu loadingnya. Dan koin berhasil, koin kita bertambah jadi 806. Selanjutnya kita coba beli koin satuan, misalnya kita beli 7. Kita beli. Oke. Kita tunggu untuk loading dan koin kita bertambah jadi 813. Itu untuk halaman mentor dan juga beli koin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep PBO. Nah, di halaman mentor sendiri kita menggunakan kelas mentor untuk menyimpan data. Dan kelas mentor ini dia extend ke kelas pengguna. Kenapa dia extend atau inheritance? Karena kelas pengguna dan kelas mentor sebenarnya memiliki atribut yang sama. Mereka sama-sama punya atribut seperti ini. Ada nama, email, ya profil dasarnya. Namun mentor dia memiliki variabel tambahan atau informasi tambahan terhadap dirinya. Seperti materi yang diajarkannya, jenjangnya, jadwal online atau offline, dan juga riwayat studinya. Jadi di sini digunakan konsep inheritance untuk mengakomodasi kasus kita. Dan di sini juga terdapat encapsulation seperti biasa, di mana variabel kita private dan fungsi kita public. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan jelaskan kepada teman saya. Saya serahkan kepada teman saya. Oke. Baik, jadi di Autodo ini terdapat 2 peran ya. Jadi kita tadi kan login sebagai siswa. Jadi sekarang kita akan login sebagai admin. Berikut adalah demonstrasinya. Baik, di sini bisa kita lihat terdapat jumlah dari murid, mentor, dan materi yang tersedia. Lalu juga bisa kita lihat leaderboard yang data di situ. Dan lanjut kita ke bagian mentor. Nah, di sini bisa kita lihat ada berbagai nama mentor di sini. Bisa juga kita edit dan juga delete. Dan kita juga bisa menambah mentor. Berikut adalah demonstrasinya. Nah, bisa kita lihat mentornya sudah ditambah, yaitu ya yang bisa kita lihat sendiri ya. Terus kita juga bisa edit pada bagian mentornya. Misalnya kita edit kembali untuk bisa kita ganti namanya ya T123, dan bisa kita lihat hasilnya sudah berubah namanya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan 3 pilar PBO yang digunakan pada bagian mentor. Jadi di sini kita bisa lihat pada bagian 2 pengguna yang public berisikan parameter seperti email, nama,
nomor, kota, password, dan lain-lain. Ini menggunakan polymorphism. Nah, lalu untuk selanjutnya ada variabel yang private, ini disebut dengan enkapsulasi, mana nih bisa diakses ke setter dan getter. Sekian untuk pilar PBO-nya. Lalu lanjut ke materi. Oke, baik, saya Muhammad Zakonataki. Di sini akan menjelaskan bagian materi untuk di fitur admin. Nah, jadi di sini kita bisa nambah materi, nantinya bakal muncul di bagian pengguna. Nah, misal kita isikan nama materinya, yaitu kimia, jenjangnya itu SMA, dan kelasnya itu kelas 10. Nah, di sini kita juga bisa ngupload link YouTube yang nantinya bakal ditampilkan secara embedded di bagian pengguna tadi sebelumnya. Dan pada bagian upload gambar itu opsional. Oke, boleh disimpan. Nah, di sini sudah muncul si materi kimia. Nah, di sini kita bisa melakukan edit pada materi tersebut. Misalnya kita baca di biologi. Nah, lalu kita update. Nah, di sini juga kita bisa melakukan hapus materi. Oke, materi sudah terhapus. Nah, fitur berikutnya adalah fitur latihan. Nah, sama juga kayak sebelumnya. Jadi di latihan ini kita bisa nambahkan dua jenis latihan. Yang pertama latihan pilihan berganda dan isian. Saya contohkan yang bagian pilihan berganda. Nah, misalnya kita bikin nama latihan itu latihan 4 misalnya. Nah, soalnya kita isikan. Nah, di sini ada 3 opsi. Yang terakhir adalah jawaban yang benar. Nah, di sini berarti yang B yang jawaban yang benar ya. Nah, berikut juga untuk soal sampai nomor 3. Nah, kalau sudah selesai kita bisa tekan tombol simpan. Nah, sistemnya juga sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa lakukan edit dan hapus. Oke, baik. Untuk berikutnya itu kita bisa lihat di pesan mentor. Nah, fitur terakhir adalah pesan mentor. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah pesan mentor nih di bagian pengguna. Nanti bakal muncul di bagian admin pengguna. Kalau misalnya sudah selesai, si admin bisa menekan tombol tandai selesai. Nah, untuk konsep MBO sendiri, pada fitur dari admin materi, latihan, sampai daftar mentor, nah, itu sih sistemnya itu juga sama seperti yang udah dijelaskan di sebelumnya. Juga ada konsep, misal tuh di bagian mentor, ada inheritance yang extend pengguna, lalu juga ada encapsulation, nah lalu juga ada di bagian materi, nah itu juga ada sistemnya yang encapsulation juga polymorphism. Nah, jadi di sini kita reusable, arti kita pakai lagi kode yang di bagian pengguna ke bagian admin, karena pengguna juga sama, supaya mempersingkat kode. Nah, oke, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada para atlet yang sudah menonton sampai selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.